Selamat pagi, selamat hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Semoga di awal hari ini kita senantiasa merasakan berkat dan sukacita bersama dengan Tuhan atas hari baru dan juga kesempatan baru yang boleh kita rasakan di pagi hari ini. Pagi hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk pagi ini, untuk hari ini. Bacaan Injil untuk hari ini adalah dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan sebuah surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu, pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, hari ini Yesus kembali berjumpa dengan orang-orang Farisi yang hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Sebuah gambaran dari pertanyaan bahwa saat itu perempuan atau istri menjadi milik dari seorang suami. Dan seorang perempuan atau istri mendapatkan status sosial di dalam hidup masyarakat dari suaminya atau dari laki-lakinya. Maka di saat seorang perempuan itu diceraikan oleh suaminya, maka secara tidak langsung ia kehilangan status sosialnya di dalam kehidupan masyarakat. Maka di dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dalam relasi antara perempuan dan laki-laki terdapat ketidaksetaraan antara status laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendapatkan status lebih di dalam pengakuan di masyarakat, sementara perempuan hanya mengikuti status yang dimiliki oleh laki-laki atau suaminya. Di dalam apa yang ditanyakan oleh orang Farisi, kita bisa melihat bahwa seorang suami bisa melakukan atau mengambil sikap menceraikan istri jika si istri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang laki-laki, tidak sesuai di dalam bayangan dan harapannya, sehingga seorang laki-laki bisa menceraikan istrinya. Dalam hal ini, kita semua diajak untuk merenungkan tentang bagaimana kita menghidupi dan menghayati kesetiaan. Seorang laki-laki dan juga seorang perempuan diajak untuk menghidupi kesetiaan dalam relasi untung dan malang, dalam janji perkawinan yang dihidupi dan juga diucapkan di saat terjadinya pertukaran sakramen saat seorang laki-laki dan perempuan akan menikah. Dan perjalanan hidup perkawinan itu adalah bagaimana seorang laki-laki dan perempuan saling mau untuk menjadi teman, menjadi rekan di dalam hidup. Tidak ada yang namanya lebih tinggi atau lebih rendah, seimbang, sejajar. Bagaimana seorang laki-laki melengkapi seorang perempuan dan sebaliknya.
bagaimana seorang laki-laki dan juga seorang perempuan sebagai suami istri saling melengkapi satu sama lain di dalam hidup perkawinan, di dalam perjuangan untuk sampai kepada kesucian hidup perkawinan. Maka saudari-saudara sekalian, semoga di hari Jumat ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berdoa bagi keluarga kita masing-masing, supaya cinta yang sudah diberikan Tuhan kepada keluarga kita masing-masing, khususnya bagi pasangan suami istri, juga senantiasa mendapatkan berkat dan juga kasih-Nya di dalam hidup berdua, di dalam saling melengkapi satu sama lain, dalam usaha untuk saling memberi dan menerima, di dalam usaha untuk menjadi teman seperjalanan membangun keluarga sebagai gereja kecil. Semoga hari Jumat ini menjadi hari yang penuh berkat untuk Anda dan keluarga Anda dan juga pasangan Anda. Semoga kasih Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda sekalian. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Selamat mensyukuri berkat Tuhan yang dicurahkan kepada Anda, dan semoga kita semua juga menjadi berkat bagi sesama, membagikan cinta satu sama lain. Selamat pagi dan semangat pagi hari ini.